Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah untuk memenuhi mata kuliah akuntansi sektor publik. Definisi otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang. Tujuan dari otonomi daerah: peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antara daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas dalam meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPR). Asas otonomi daerah ada dua, yaitu desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam NKRI. Yang kedua, dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tersebut. Kelebihan sistem desentralisasi. Yang pertama, perencanaan yang bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah wewenang. Yang kedua, dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintahan pusat. Yang ketiga, perumusan kebijakan yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan efisiensi pemerintahan pusat. Dan yang kelima, mengakibatkan terjadinya pemerataan yang lebih baik dari pemerintahan pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat. Kelemahan sistem desentralisasi. Yang pertama, kebijakan pemerintahan pusat dibuat lebih banyak oleh pusat yang biasanya memperlakukan daerah yang situasi dan kondisi lokalnya berbeda secara sama. Yang kedua, volume dan beban pemerintahan pusat secara teknis menjadi terlalu besar, berat, dan kompleks sehingga kurang efisien dan efektif. Dan yang ketiga, kurang melibatkan dan mengembangkan potensi dan kemampuan lokal sehingga kurang memuaskan aspirasi dan harga diri yang bersifat lokal. Kelebihan sistem dekonsentrasi dapat mengurangi keluhan terhadap kebijakan pemerintahan pusat di daerah seminimal mungkin. Untuk berkomunikasi dengan pemerintahan pusat mengenai perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi, memungkinkan hubungan langsung antara pemerintahan dan rakyat. Dekonsentrasi dapat membantu dan memastikan implementasi kebijakan ekonomi, administrasi, dan politik nasional, dan alat yang efektif untuk menjaga kesatuan dan integritas nasional. Kelemahan sistem dekonsentrasi. Struktur tata kelola yang kompleks membuat koordinasi menjadi sulit. Keserasian dan keseimbangan antara semua kepentingan daerah cenderung lebih mudah terganggu, menimbulkan fanatisme pada setiap daerah, dan proses pengambilan keputusan membutuhkan waktu lebih lama. Kemudian sistem pemerintahan ada dua, yaitu sentralistik dan desentralistik. Sistem pemerintahan sentralistik yang pertama, sebagian besar kebijakan ditentukan pusat, kewenangan daerah terbatas. Yang kedua, anggaran mayoritas sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dikuasai atau ditangani pusat. Dan yang ketiga, keleluasan daerah menggunakan transfer dari pusat terbatas. Sistem pemerintahan desentralistik yang pertama ada kewenangan yang luas bagi daerah. Yang kedua, anggaran ada keseimbangan fiskal pusat daerah, ada keleluasan daerah dalam pemanfaatan transfer dari pusat atau block grant. Kemudian untuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirinci dalam PP Nomor 24 Tahun 2005, sumber pendapatan daerah ada dua, yaitu pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer daerah. Pendapatan asli daerah yaitu daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain, dan pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian pendapatan transfer daerah terdiri dari
1. Transfer pemerintahan pusat dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus. Yang kedua, transfer pemerintah pusat lainnya, berupa dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Kemudian yang ketiga, transfer pemerintah provinsi, yaitu pendapatan hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perimbangan pusat dan daerah. Definisi: perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Sumber dana perimbangan. Dana perimbangan bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Selama beberapa tahun terakhir, jumlah dana perimbangan yang dialokasikan bagi daerah terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian, pemerintah mengakui kebijakan transfer ke daerah dalam mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah melalui DBH dan meminimalkan kesenjangan fiskal antar daerah melalui DAU dan DAK. Masih menghadapi tantangan yang cukup berat dengan adanya alokasi dana penyesuaian tertentu yang belum sepenuhnya berdasarkan formula dan kriteria. Dana perimbangan terdiri atas: pertama, dana bagi hasil, bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua, dana alokasi umum, yaitu dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Yang ketiga, dana alokasi khusus, yaitu alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi, kabupaten, atau kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan dana perimbangan, yaitu membantu daerah dalam mendanai kewenangannya dan juga mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintahan daerah. Prinsip perimbangan keuangan. Pertama, konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah. Kedua, pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga, perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Relevansi perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan yang menjadi sumber keuangan daerah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, maka dapat diketahui bahwa urusan-urusan pemerintahan daerah yang didanai oleh salah satu jenis dana perimbangan yaitu dana alokasi umum ialah diantaranya urusan pemerintahan konkuren baik itu urusan wajib maupun pilihan seperti urusan di dalam bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertahanan, dan lainnya yang diserahkan ke daerah, maka urusan-urusan tersebut menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.